Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruangan kuliah. Kali ini akan kita coba bahas, diskusikan di ruangan kuliah tentang judul skripsi terkait dengan judul sosiologi dan masa pandemi COVID-19. Sebelum kita bahas tentang judul ini, ruang kuliah ingatkan jangan lupa like, subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya supaya mendapatkan pembahasan terbaru daripada ruangan kuliah. Oke, lanjut kita bahas tentang judul skripsi atau judul penelitian itu. Nah, apa yang harus ada di sebuah judul skripsi? Di sebuah judul skripsi itu minimal harus ada dua. Pertama, harus ada variabel. Variabel itu adalah pusat pemerhatian kita tentang apa yang akan kita teliti. Variabel adalah pusat pemerhatian tentang apa yang akan kita teliti. Saya contohkan, di ruang kuliah sekarang ada beberapa contohnya, seperti kenakalan remaja. Itu adalah pusat pemerhatian yang akan diteliti. Kemudian ketaatan beribadah, itu pusat pemerhatian yang akan diteliti, dan seterusnya. Jadi ada pusat pemerhatian yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, harus ada tempat di mana terjadinya pusat pemerhatian yang akan diteliti itu. Di mana dia? Berarti yang akan kita teliti itu adalah sesuatu yang terjadi, jangan yang tidak terjadi. Kalau yang tidak terjadi yang kita teliti, berarti kita tidak akan menyelesaikan penelitian namanya. Di penelitian itu adalah sesuatu yang terjadi yang akan kita teliti. Di mana tempatnya? Nah, tempatnya itu sangat penting. Jadi dua hal minimal yang harus ada di judul penelitian atau di judul skripsi. Ada variabel. Variabel itu artinya pusat pemerhatian yang akan diteliti. Yang kedua, harus ada di mana pusat pemerhatian itu terjadi, yaitu tempat daripada penelitian dilakukan. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa contoh daripada judul skripsi terkait dengan sosiologi agama. Pertama, misalnya makna menuju hari setelah kematian, itu pusat pemerhatian. Di mana pusat pemerhatian itu terjadi? Terjadi dalam masyarakat pengamal tarikat Satariyah di Nagari Janatun Naim. Kedua, peran orang Siak dalam masyarakat Banagari di Janatun Naim. Mana pusat pemerhatian? Peran orang Siak di mana? Dalam masyarakat Banagari di Janatun Naim. Kemudian ada lagi pusat perhatian tentang suluk perlindungan agama kaum tua. Di mana? Dalam pengamat tarikat Satariyah di Nagari Janatun Naim. You understand? Sudah tahu? Sudah paham di sebuah judul itu mana pusat pemerhatiannya dan di mana pusat pemerhatian itu terjadi. Nah, ruang kuliah lanjutkan mendiskusikan judul tentang sosial keagamaan di masa pandemi COVID-19. Kita lihat di antaranya bisa kita ajukan judul seperti ini setelah melihat adanya himbauan-himbauan ibadah melalui virtual, maka kita bisa membuat sebuah pusat pemerhatian tentang judul pada masa COVID-19 ini. Apa itu? Dari ibadah berbasis rumah ibadah ke ibadah virtual untuk melawan COVID-19 di kota A. Apa itu? Ibadah berbasis rumah ibadah ke ibadah virtual, itu perhatian kita di mana? Di masa pandemi COVID-19 ini di kota A. Di judul kita, dari ibadah berbasis rumah ibadah ke ibadah virtual untuk melawan COVID-19 di kota A. Kemudian ada lagi, kita mau melihat ada solidaritas. Setelah kita baca-baca, kita lihat ada namanya di Jawa Tengah itu Jonggo Tonggo.
jaga tetangga, model solidaritas sosial untuk melawan COVID-19 di RT Covido, Kecamatan Pandemiko, Jawa Tengah. Jadi ini bisa kita jadikan sebuah judul penelitian karena di dalamnya sudah ada pusat pemerhatian apa Jongo Tonggo model solidaritas sosial. Di mana? Di masa pandemi COVID-19, di mana? Di tempatnya Kecamatan Pandemiko, Jateng misalnya. Kemudian ada lagi peran Sikiri dalam melindungi masyarakat desa dari paparan COVID-19, itu pusat perhatian. Di mana? Di Tua Pejat, Kepulauan Mentawai. Kemudian ada lagi Sembayang Ampek Puluh, perlindungan agama Manula di Pariaman. Mana yang pusat pemerhatian? Sembayang 40 sebagai perlindungan agama. Di mana? Di Pariaman. Dan inilah di antara judul-judul skripsi sosial keagamaan pada masa pandemi COVID-19. Lanjut, ada lagi judulnya peran tokoh agama di desa Covido dalam melindungi masyarakat dari ancaman pandemi COVID-19. Kita mau melihat bagaimana sih peran tokoh agama di desa Covido dalam mengapain, dalam melakukan perlindungan masyarakat dari ancaman pandemi COVID-19. Lihat lagi, mau mengajukan judul terkait dengan peran tokoh adat Nagari Covido atau di desa Covido dalam perlindungan masyarakat dari pandemi COVID-19. Jadi kita mau melihat mana pusat perhatian kita, peran tokoh adat dalam mengapa, di mana. Oke, terlihat peran pemerintahan desa atau nagari. Kalau di Sumatera Barat namanya nagari, kalau di tempat lain mungkin desa. Peran pemerintahan nagari dalam melindungi masyarakat dari pandemi COVID-19 di Kecamatan Percaya Diri. Nah, itu di antara judul-judul yang berkaitan dengan masa pandemik ini yang bisa kita ajukan dan kita lihat secara bersama. Ada lagi, bagaimana ada sebuah tradisi dalam masyarakat untuk mengatasi bagaimana masyarakat tidak terpapar oleh pandemi ini. Ternyata ada tradisi tolak bala sebagai upaya masyarakat lokal dalam memaga nagari atau desa dari pandemi COVID-19. Dari memaga itu adalah bahasa lokal di Sumatera Barat. Kalau dalam bahasa Indonesia ini memagar. Jadi memagar desakah, memagar apakah? Jadi itulah di antara judul-judul yang bisa kita lihat, kita ajukan menjadi sebuah judul skripsi, judul penelitian skripsi saudara semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di ruangan kuliah kali ini memberikan pencerahan kepada mahasiswa sekalian, terutama mahasiswa yang sedang mereka-reka judul skripsi untuk diajukan sebagai persyaratan menyelesaikan studi. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya simpulkan sebelum saya tutup. Pertama, di judul skripsi itu harus terlihat ada pusat perhatian disebut dengan variabel. Yang kedua, di mana pusat perhatian itu terjadi disebut dengan tempat di mana kita akan melakukan penelitian tersebut. Ingat, penelitian itu yang kita lakukan sesuatu hal yang terjadi, jangan sesuatu hal yang tidak terjadi. Sebab nanti kita berkaitan dengan data. Jika sesuatu hal yang tidak terjadi yang akan kita teliti, berarti kita tidak mendapatkan data. Oke, ada 3 hal ini yang harus diperhatikan sebelum melanjutkan untuk memutuskan judul daripada skripsi tersebut. Oke, mudah-mudahan ruangan kuliah memberikan pencerahan. Jangan lupa jika ada ini bermanfaat untuk di like, subscribe,
dan kemudian aktifkan notifikasi lonceng kalau perlu, bagikan kepada orang yang membutuhkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.